Islandia sering disebut sebagai negara teraman di dunia. Hampir selalu ranking 1 menurut berbagai riset. Tapi apakah itu benar? Teman-teman, ikutin saya sepedahan keliling ibu kota Islandia. Kita akan melihat langsung suasananya. Apakah rasa aman itu benar-benar bisa kita rasakan di sini? Teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Buat teman-teman yang baru join di kanal saya, perkenalkan, saya Ujang si pemimpi 07, warga negara Indonesia yang saat ini tinggal di Islandia, di ibu kotanya yaitu di Reykjavik. Nih teman-teman, Iceland kan negara teraman kedua ya, seingat saya ke satu itu. Pokoknya pernah ke satu, terus kedua, ke satu, kedua. Pokoknya salip-salipan sama Finlandia gitu. Tapi ya meskipun teraman teman-teman, ini saya di ibu kotanya Iceland kan, di Reykjavik. Coba sepeda ban-bannya ada yang nyuri. Jadi orang-orang yang punyanya kayak malas gitu, jadi kayak ya udah tuh. Ini bukan cuman satu tuh, ini dua, ya kan? Jadi ban-bannya yang dicuri. Ini kejadian dengan kalau saya di waktu di Swedia kan pernah kehilangan sepeda juga teman-teman. Nah kalau saya malah bannya yang ditinggalin, karena saya salahnya sih malah bannya yang diikat maksudnya bukan diikat, dikuncinya itu lebih kencengnya itu bukan lebih kenceng sih, maksudnya pas bagian ban itu kuncinya itu kan ada 2, jadi pas ban itu nah kuncinya itu lebih kayaknya susah dibobol gitu lah pakai stang kan, kayak mungkin terlalu tebal pas bagian ini, jadi punya saya yang bannya malah ditinggalin. Kalau ini bannya yang dicuri gitu, jadi ya kan kayak makanya saya bingung deh, ini jauh gitu kan dari Eropa daratan, tapi orang maksudnya nyuri segitunya banget loh. Ini negara teraman teman-teman. Coba bayangkan Islandia negara teraman aja kayak gini gitu kan. Jadi soalnya banyak dari teman-teman kan yang suka ini kan kayak mengeluhkan dengan Indonesia gitu. Maksudnya jangan gitu teman-teman. Maksudnya dimanapun plus minus kok gitu. Mungkin teman-teman ngelihat kayak negara lain tuh kayak bagus-bagusnya banget. Kita nggak tahu dalamannya kayak gimana gitu karena kita belum pernah merasakan sendiri hidup di negara tersebut gitu. Karena kan kayak saya sendiri, mohon maaf juga, jujur saya kan seringnya malah ngeliatin yang bagus-bagusnya gitu ya, terkait dengan negara Islandia ataupun Swedia gitu kan. Saya jarang ngeliatin hal-hal jeleknya, dan sebenarnya hal jeleknya juga nggak kalah banyaknya juga gitu. Ya intinya mah teman-teman tetap bersyukur sih dimanapun gitu. Indonesia ada lebihnya, ada kurangnya juga, sini juga gitu. Ya semoga teman-teman paham lah, karena banyak banget teman-teman yang pengen pindah gitu kan, kayak ya nggak apa-apa sih, maksudnya pindah mah pindah aja gitu. Cuman maksudnya jangan sampai bahwa bukan menitik beratkan, jangan sampai
eh, merasa bahwa negara di luar sana tuh, di luar Indonesia tuh sempurna gitu. Enggak kok teman-teman. Enggak ini loh, ada flow-nya juga. Gitu. Itu sih teman-teman ya. Sampah juga teman-teman, ya mungkin sesekali saya liatin sampah deh. Maksudnya kayak ya memang sebagian besar bersih, tapi tumpukan sampah ada juga kok orang-orang buang sampah sembarangan lain-lain kayak gitu-gitu. Tuh, lampu merah masih diserobot, coba lihat. Nggak hanya, yang barusan yang jaket orange itu orang Asia kan. Tapi coba lihat bule juga sama teman-teman. Yang nggak taat aturan gitu. Meskipun merah, meskipun sepi sebenarnya. Oh iya, teman-teman, ini saya melewati turis area. Biasanya memang para turis-turis gitu ya, pasti berkunjungnya ke jalan sini gitu. Karena di sini pusatnya oleh-oleh, pusatnya apa ya, kayak ya pokoknya kayak baju-baju brandednya Iceland lah, Islandia teman-teman. Jujur saya sih jarang ya kesini gitu. Paling ya sesekali doang kalau ada perlu gitu. Karena kan kalau udah tinggal di sini mah gitu kayak ngapain gitu. Dan biasanya sering banget saya ketemu orang Indonesia di sini teman-teman, turis-turis Indonesia gitu. Ya mudah-mudahan hari ini juga bisa ketemu gitu. Jadi bisa saling menyapa gitu ya. Nama lokasi ini teman-teman Lauga Vegur. Jadi pokoknya ini tuh terkenal banget sebagai shopping centernya lah, shopping streetnya di sini. Oh iya teman-teman, ngobrolin terkait dengan negara teraman. Menurut berbagai riset global, termasuk Global Peace Index, Islandia ternyata kembali masuk ke jajaran negara teraman di 2025. Penilaiannya mencangkup tingkat kekerasan, konflik, kepemilikan senjata, hingga stabilitas sosial. Dan secara umum itu memang terasa. Kejahatan, maksud saya kejahatan berat teman-teman, sangat jarang. Orang-orang relatif tenang dan kehidupan berjalan lambat di sini. Tapi satu hal yang sering bikin salah paham teman-teman, aman bukan berarti bebas dari pencurian. Karena saya tinggal di sini di Islandia, saya bisa bilang dengan jujur pencurian tetap ada. Sepeda bisa hilang, barang yang ketinggalan di tempat umum seringkali tidak kembali. Contohnya tadi teman-teman, sepeda kan kayak gitu tuh. Apalagi kalau nggak dikunci. Beberapa kali saya sering menemani turis Indonesia yang berkunjung ke sini. Ngajak mereka keliling gitu ya. Dan beberapa waktu barang mereka tuh ada yang ketinggalan gitu teman-teman. Di tempat umum. Pada saat kita cek kembali ya udah nggak ada gitu. Jadi ya tetap aja gitu teman-teman, pencurian mah ada di sini. Termasuk headset saya teman-teman, headphone ya gitu. Saya lupa ketinggalan di halte gitu. Terus cuma beberapa menit saya balik lagi gitu ya, putar balik menggunakan bis. Pas sudah sampai di halte tempat saya awal tadi udah nggak ada gitu.
Dan teman-teman, ini penting banget buat teman-teman turis, terutama yang dari Indonesia. Datang ke Islandia dengan pikiran ini negara paling aman, kadang bikin kita terlalu lengah. Kalau kita lihat dari sudut pandang yang lebih matematis, teman-teman, ini sebenarnya soal peluang. Di Indonesia jumlah penduduk sangat besar. Artinya peluang bertemu orang jujur dan orang yang berniat buruk juga lebih tinggi. Di Islandia, jumlah penduduknya kecil. Secara statistik, jumlah kasus kejahatan memang lebih sedikit juga. Tapi untuk seorang individu, ketika barang ditinggal tanpa pengawasan di sini, peluang barang itu diambil orang tidak pernah nol. Inilah yang sering terlewat dalam kata negara teraman. Yang menurun adalah frekuensi kejadian, bukan kemungkinan kejadian. Jadi teman-teman, pelajaran pentingnya adalah kemanapun teman-teman berpergian, termasuk ke Islandia yang disebut negara teraman di dunia, tetap bawa kewaspadaan dasar. Karena di mana ada manusia, di situ selalu ada potensi hal negatif, teman-teman. Dan teman-teman, di depan sebenarnya udah ujung dari Laugavegur Shopping Street. Kalau misalkan teman-teman lihat ke area sini udah banyak restoran gitu. Apalagi setelah lampu merah, di situ tuh banyak restoran mewah dan favorit lah teman-teman, reviewnya tuh tinggi banget. Jadi teman-teman kalau suatu saat kesini bisa cobain. Tapi ya standar makanannya di sini mahal sih teman-teman, sekitar 3.500 sampai dengan 5.000 sekali makan. Dikali 150 aja teman-teman coba. Berarti kan makan bisa nyampe, kalau 5.000 berarti kan bisa nyampe 750.000 gitu. Ya teman-teman, begitulah hidup di sini di Islandia, apalagi sebagai orang yang yang harus banyak hemat gitu. Jadi ya lebih sering masak sih teman-teman saya di sini gitu. Teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan saya sepedahan melewati kota di siang menuju sore hari ini. Pokoknya sehat selalu teman-teman, terutama buat teman-teman member dan subscriber setia. Saya pamit teman-teman dan sampai ketemu lagi di vlog saya selanjutnya. Hej då allihopa och till nästa gång.